Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilham SEMM. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Manajemen di Universitas Pamulang. Pada semester ini, saya akan mengampu mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan terdapat 21 kali pertemuan di dalamnya. Mata kuliah ini berisikan muatan tentang konsep-konsep seminar perencanaan SDM dan penerapannya, serta beberapa analisis sehubungan dengan fenomena perencanaan manajemen sumber daya manusia. Setelah pembelajaran ini, maka diharapkan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam menyusun proposal seminar tentang perencanaan sumber daya manusia. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, pokok bahasan kita adalah satu. Pada pertemuan pertama, pokok bahasannya adalah pengertian manajemen sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Pada pertemuan kedua, pokok bahasan kita adalah perencanaan MSDM beserta tugasnya. Pada pertemuan ketiga, pokok bahasan kita adalah sistem informasi SDM. Pertemuan keempat adalah cara peramalan SDM. Pertemuan kelima, tujuan, manfaat, serta keuntungan perencanaan MSDM. Pertemuan keenam, karakteristik lingkungan bisnis, usaha, antisipasi, dan mengadaptasi prediksi bisnis. Pada pertemuan ketujuh, pokok bahasannya adalah rekrutmen atau penerimaan pegawai. Pertemuan ke-8, seleksi sumber daya manusia. Pertemuan ke-9, metode dalam perencanaan SDM. Pertemuan 10, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ke-11, penempatan SDM. Ke-12, pengangkatan SDM. Pertemuan ke-14, pelatihan SDM. Pertemuan ke-14, pendidikan SDM. Pertemuan 15 adalah kompensasi. Pertemuan ke-16 adalah evaluasi kinerja SDM. Pertemuan ke-17, motivasi kerja. Pertemuan ke-18 adalah pemutusan hubungan kerja. Pertemuan 19 adalah tantangan MSDM. Selanjutnya pertemuan ke-20 adalah pemeliharaan hubungan kerja. Dan terakhir, pada pertemuan ke-21, pokok bahasannya adalah komitmen karyawan. Untuk mata kuliah perencanaan MSDM akan terbagi menjadi dua cara, yaitu luring atau tatap muka dan daring atau online. Ya. Dengan metode pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, dan tugas, baik itu pretest maupun posttest. Itulah gambaran umum dan singkat tentang apa yang akan kita pelajari bersama pada semester kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita langsung menuju kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, bertemu lagi dengan saya di pertemuan 1 kali ini pada mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia. Ini pertemuan pertama, teman-teman, ya, yang akan kita lalui, dan ini 21 kali pertemuan, ya, teman-teman, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan bacakan di deskripsi mata kuliah di pertemuan pertama ini. Oke, mata kuliah yang akan kita pelajari adalah mata kuliah Seminar Perencanaan SDM. Pada mata kuliahnya sudah tertera, ya. Ada bobot perkuliahannya 3 SKS. Di hari ini kita akan mengikuti pertemuan pertama, melaksanakan pertemuan pertama. Sesuai RPS, ini adalah pengertian MSDM dan perencanaan SDM di pertemuan 1 kita kali ini. Satuan ajar perkuliahan, ini ada materi akan saya sampaikan, kajian, latihan, dan soal. Tentu nanti akan ada tanya jawab, ya, teman-teman. Lalu referensi ada modul, buku, artikel, video, dan LMS. Nah, saya ingin menjelaskan dulu, karena ini pertemuan kita yang pertama,
bahwa metode perkuliahan kita ada dua. Yang pertama luring atau tatap muka, yang kedua daring atau online. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, mempunyai gagasan, punya ide, dan lain-lain, tuangkan di kelas ini. Karena kelas itu dan ruang perkuliahan itu adalah tempat bertemunya ide dan gagasan. Definisi manajemen sumber daya manusia. Teman-teman, masih ingat kan apa itu manajemen? Anda kan udah pernah dapat manajemen 1 kan? Pernah dapat MSDM 2? Oke, saya mau tanya sama siapa yang kira-kira bisa jawab pertanyaan saya. Apa itu fungsi MS? Manajemen. Oke, silakan Kak. Manajemen itu ada 4, Ya. yaitu pertama P-nya itu planning, itu perencanaan, yang kedua itu organizing atau organisasikan, yang ketiga ada evaluating, yang keempat itu ada controlling. Oke, siap. Betul sekali. Teman-teman, fungsi manajemen itu ada 4. Pertama planning, kedua organizing, ketiga actuating, keempat controlling. Oke. Setelah kita, kalau Anda menjadi pengurus organisasi, baik itu perusahaan ataupun lainnya, Anda akan melihat bahwa sebuah organisasi itu untuk mencapai visinya itu membutuhkan planning. Planning itu rencana. Nah, rencana ini yang akan menjadi fungsi manajemen. Lalu setelah planning itu kita akan organizing. Organizing itu artinya mengatur. Ya, mengatur gimana caranya rencana itu kita atur supaya berhasil. Kalau kakak siapa namanya? Kak Putri punya rencana, misalkan Kak Putri punya rencana tujuan Kak Putri adalah pergi ke suatu kota, misalkan dari sini Kak Putri mau ke Jogja, itu adalah goalnya ke Jogja kan, maka itu rencana kakak ke Jogja, planningnya ke Jogja. Lalu kakak organizing, Kak Putri organizing, bagaimana cara untuk menuju ke Jogja, mengatur rencana itu, apakah by plane dengan pesawat, ataukah dengan bis, kereta, atau jalan kaki bahkan. Setelah kakak organizing, kakak atur, lalu kakak lakukan activating, langkah aksi nyata, gimana cara ke Jogja. Tentu kalau cuma diatur doang sama direncanakan nggak bakal jadi kan itu. Barang itu nggak jadi kan. Nah, setelah Anda atur, Anda activating, lakukan aksi nyata. By apa? Naik ke Jogja. Setelah itu, dalam perjalanan Anda menuju Jogja, mungkin sampai pertengahan ke Jogja, itu Anda controlling. Apakah sesuai dengan rencana Anda? Apakah sesuai dengan harapan Anda sampai ke Jogja? Kalau Anda nggak controlling, tujuan Anda ke Jogja, ketika activating, tahu-tahu arahnya itu melenceng. Sampai Tegal. Betul. Tahu-tahu ke Tegal. Nggak sampai Jogja. Karena kurangnya apa? Controlling. Itu simplikasinya, simpelnya, mudahnya seperti itu. Ya, sama juga seperti organisasi. Tujuan organisasi apa? Misalkan organisasi restoran, cari benefit, mendapatkan keuntungan. Oke, tentu itu rencana kita, tujuan kita. Kita menyusun rencana untuk sampai tujuan mendapatkan keuntungan itu kan. Andai kan kita punya restoran ayam geprek aja, rencana kita bagaimana? Mungkin ayamnya kita kemas dengan sedemikian mungkin. Lokasi pemasarannya di tempat yang tertentu, yang sudah kita pastikan ramai pembelinya. Terus, ya betul. Lalu kita lakukan metodenya. Apa kita lakukan cara pengaturannya? Seperti apa cara pengaturan barang kita supaya sampai ke konsumen? Supaya konsumen itu puas, mulai dari pembelanjaan, pengolahan, sampai dengan hasil jadi pengantaran, servis ke konsumen. Itu kita yang atur. Kita organizing. Lalu setelah itu, pengaturannya sudah kita rencanakan, sudah kita atur, tinggal kita aksinya. Hari haknya, bagaimana cara kita berjualan. Sehingga dalam perjalanan itu semua, kita lakukan kontrol. Apakah restoran kita itu berjalan sesuai rencana yang kita harapkan, sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Itu fungsi manajemen. Nah, teman-teman, definisi manajemen sumber daya manusia menurut ahli, ini satu ada Henry Shimamura.
MSDM adalah pemberdayaan, pembangunan, penilaian, ganjaran, dan pengurusan anggota individu organisasi atau kumpulan kerja. Nah, jadi MSDM ini adalah pemberdayaan. Apa yang diberdayakan? Sumber daya manusianya. Pembangunan, apa yang dibangun? Manusianya. Tentu dalam hal ini tenaga kerjanya. Dibangunnya dengan cara apa? Tentu dilatih, bukan dibangunkan dalam artian tidur, dibangunkan. Tapi teman-teman, dibangunkan dalam artian seperti ini. Kalau misalkan hari ini saya misalkan karyawan, Abang Gregorius ini misalkan atasan saya, pemilik usaha, maka dibangunkan pembangunan, build. Yang dibangun apa? Yang dibangun tentu karakternya, yang dibangun skillnya, ya kemampuannya, itu yang dibangun. Jadi itu pembangunan dalam arti itu, ya. Lalu penilaian, setelah itu Abang Greg sebagai owner dari perusahaan saya, dia akan melakukan penilaian. Lalu setelah dinilai, ada juga sistem pengganjaran dalam manajemen MSDM. Tentu setelah saya bekerja saya harus diganjar dong. Diberikan upah, imbal balik ganjaran itu ya. Saya diberikan imbal balik. Lalu setelah itu pengurusan anggota individu organisasi atau kumpulan kerja. Jadi saya dan kawan-kawan saya diurus oleh organisasi, oleh manajemen, oleh pihak HRD, pihak pemilik perusahaan atau pemilik organisasi. Kami semua diurus, ya. Juga melibatkan reka bentuk. Reka bentuk itu seperti tadi kerangka, ya. Kerangka bentuk seperti apa SDM yang diperlukan. Apakah besar, apakah kecil, atau sedang. Itu reka bentuk SDM. Lalu pelaksanaan sistem perancangan. Nah, ini masuk ke kalau di fungsi manajemen tadi organizing. Pelaksanaan sistem perancangan. Pembangunan kaki tangan. Maksudnya pembangunan kaki tangan itu adalah pembangunan stakeholder. Ya, stakeholder yang ada. Lalu pembangunan pekerja, pengurusan kerja lainnya, penilaian pekerjaan, dan hubungan buruh yang lancar. Jadi hubungan buruh harus lancar. Yang kedua, menurut melalui SP Hasibuan, MSDM adalah sains dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja menjadi efektif dan efisien dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan, pekerja, dan komunitas. Oke, jadi menurut Hasibuan, manajemen itu adalah sains, seni. Teman-teman bayangkan bagaimana seseorang tanpa pengaturan. Apabila hidup ini tidak ada yang mengatur. Jadi manajemen itu intinya seni. Seni mengatur. Yang diatur siapa? Ya orangnya. Tenaga kerjanya, manusianya. Sementara manusia itu diatur lebih sulit, karakternya lebih banyak daripada makhluk hidup yang lain. Manusia itu karakternya bermacam-macam. Bahkan satu manusia bisa memiliki lebih dari satu karakter. Tentu kita membutuhkan seni dan cara pengaturan tenaga kerja yang bermacam-macam juga. Maka ini ilmunya. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah sains, seni. Kita mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja menjadi efektif. Supaya apa kita atur? Supaya efektif. Supaya efisien, ya, untuk membantu pencapaian misi organisasi. Seperti saya bilang tadi di awal ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang kedua, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Steiner dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah rancangan yang bertujuan untuk mengekalkan dan meningkatkan keupayaan sebuah organisasi untuk mencapai manfaat matlamatnya. Matlamatnya itu artinya tujuannya. Ya. Melalui strategi membangun sumbangan para pekerjanya pada masa yang akan datang. Jadi gini, menurut Steiner, perancangan sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia itu adalah rancangan yang bertujuan untuk mengekalkan. Artinya bagaimana supaya pekerja itu kekal, senang, betah di situ. Dan perusahaan juga tetap mendapatkan benefit yang sustainable secara terus-menerus. Anda bayangkan, kalau misalkan pekerja itu tidak kekal, keluar masuk, ya, tentu kinerja yang didapatkan juga akan berbeda. Karena satu pekerja dengan pekerja yang lain, kinerjanya pasti akan berbeda.
Ya. Jadi ketika perusahaan itu jelek, kalau Anda ingin melihat bagaimana perusahaan itu manajemennya baik atau buruk, Anda tinggal lihat turnover karyawannya aja. Kalau turnover karyawannya tinggi, hampir bisa dipastikan perusahaan memiliki manajemen yang kurang baik. Karena apa? Karena teman-teman, dia tidak bisa mengekalkan atau dia tidak bisa membuat karyawan itu betah bekerja di situ. Kalau bekerja di situ bertahun-tahun betah dan enjoy, berarti manajemennya bisa dipastikan kemungkinan besar baik. Oke. Selanjutnya menurut Arthur dan Bohlander, perancangan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat peruntukan untuk mengatur aliran pergerakan buruh di dalam, ke dalam, dan di luar organisasi. Jadi ini memandangnya dari segi hukum klasik, bahwa yang dipandang pekerja sebagai alat atau mesin. Jadi diatur, pekerja itu yang mengatur si empunya organisasi atau pengurus organisasi. Pekerja disamakan sebagai, pada pandangan ini pekerja dianggap sebagai mesin. Ya. Jadi dia mengatur, dia pekerja itu hanya untuk kita atur, mengatur aliran pergerakan buruh di dalam organisasi, ke dalam, bagaimana caranya dia itu mengatur ke dalam, ya, maksudnya dari luar kita tarik ke dalam menjadi anggota organisasi kita, dan di luar organisasi. Oke. Selanjutnya, perancangan sumber daya manusia pada dasarnya diperlukan sebagai pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi yang merupakan tujuan dan strategi organisasi digunakan untuk membimbing arah organisasi, di mana ia akan berjalan dan strategi organisasi yang akan dijalankan. Ya, bermula dari strategi organisasi, strategi perancangan SDM akan dipilih. Strategi HR, Human Resource yang dipilih akan ditentukan sebagian besarnya. Menentukan keperluan human resource yang diinginkan, baik dalam kuantitas dan kualitas. Jadi perancangan ini pada dasarnya diperlukan sebagai pelaksanaan visi dan misi. Saya bilang tadi di awal, perusahaan atau organisasi itu mempunyai visi dan misi di ujungnya. Nah, pada pelaksananya diperlukan perancangan sumber daya manusia, ya, untuk menjalankan gerak tadi organisasi atau untuk melakukan activating tadi fungsinya itu, ya. Nah, teman-teman, strategi perancangan MSDM akan dipilih, HR yang dipilih akan ditentukan untuk menentukan keperluan yang diinginkan. Jadi, strategi yang dipilih itu ditentukan di awal untuk menentukan keperluan yang diinginkan. Seperti saya bilang tadi, kalau perusahaannya besar, visinya besar, tentu membutuhkan pekerja yang besar juga. Ya. Baik dalam kualitas dan kuantitas. Tapi kalau perusahaannya besar, tetapi pekerjaannya sedikit, ya, pekerjaan sedikit, perusahaannya besar, ada kemungkinan nggak pekerjanya juga kecil? Atau pekerjanya harus besar? Ada. Perusahaan besar, pekerjaannya sedikit. Dengan apa? Dengan teknologi. Bantuan teknologi. Semakin banyak bantuan teknologi, maka pekerjaan itu akan semakin sedikit. SDM yang dibutuhkan, sumber daya manusia, semakin sedikit. Ya, dengan bantuan teknologi. Jadi kuantitas dan kualitasnya itu diperlukan. Kita yang merencanakan. Oke, selanjutnya. Oke, teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan mekanikal atau klasik. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Ini menjelaskan bagaimana organisasi itu mencari cara untuk mendapatkan upah buruh yang paling murah. Sehingga buruh itu dianggap sebagai modal. Ya, sebagai bagian dari unsur manajemen. Gimana caranya buruh itu tanpa pendekatan yang lain. Nah, yang difikirkan hanya ada hasil akhir. Jadi tenaga kerjanya upah murah, tapi hasil akhirnya besar. Ya.
Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Anda pernah dengar sebelum kemerdekaan kita pernah ada sistem kerja tanam paksa di Indonesia? Ya, seperti inilah pendekatan mekanikal atau pendekatan klasik. Ketika pendekatan klasik diterapkan, pekerja itu dianggap sebagai mesin, modal. Jadi dia hanya disuruh bekerja, diupah dengan upah yang murah, sementara hasil dari perusahaan itu dia nggak tahu berapa margin yang kemungkinan didapat. Dia hanya tahu diupah murah. Ya, jadi para pengusaha pengennya mengupah buruh murah, biaya produksi ditekan serendah mungkin, lalu pendapatan dia besar. Ini yang namanya pendekatan mekanikal atau klasik. Yang kedua, ada pendekatan yang lain. Ada yang namanya pendekatan paternalisme. Nah, ini yang unik. Paternalisme adalah konsep yang menganggap pimpinan organisasi sebagai pelindung pekerja. Pemimpin organisasi melakukan serangkaian kegiatan, aktivitas, dan keputusan sepihak untuk kebaikan para pekerjanya, tetapi menuntut kepatuhan sembari memberikan dukungan emosional dan kesejahteraan supaya para pekerja tidak meminta pertolongan dari pihak lain. Begini, paternalistik itu pemilik perusahaan bertindak seperti orang tua kepada anaknya untuk pekerja. Sehingga dia akan bagaimana pun caranya mensejahterakan karyawan. Dia tidak hanya berpikir pekerja itu sebagai modal atau sebagai alat untuk mencapai visi dan misi, tapi dia berpikir bagaimana pekerja ini selain mencapai visi dan misi, tapi dia juga ingin mensejahterakan. Nah, paternalisme ini, teman-teman, kalau misalkan dia itu memberikan keputusan sepihak, tapi keputusan itu, ciri-ciri paternalisme itu ya, pemimpin organisasi memberikan keputusan sepihak, tetapi keputusan itu biasanya membawa dampak yang baik untuk pekerja. Akan tetapi timbal baliknya, dia meminta kepatuhan dari pekerjanya. Jadi ketika dia memberikan sesuatu, saya juga minta sesuatu dari Anda. Yaitu bekerja dengan baik, kinerja yang bagus. Itu yang dia minta biasanya. Nah, sistem paternalisme ini lebih baik daripada sistem yang pertama tadi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oke. Menurut Bapak, apakah pengertian MSDM saat ini masih sama seperti dulu? Makasih banyak, pertanyaannya bagus. Pengertian MSDM saat ini pada dasarnya masih sama, tetapi dengan berbagai macam penyesuaian, termasuk situasi saat ini yang semuanya serba digital. Maka perencanaan SDM juga mulai melakukan pengembangan, termasuk mencari sumber daya manusia yang paham akan digitalisasi. Ya, jadi perkembangannya aja, tapi pada prinsipnya tetap sama. Ya, tujuan perencanaan MSDM itu tetap sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Abang kita yang ganteng, bengong aja. Boleh, kalau mau nanya silakan. Oke, silakan, Bang Greg. Mau bertanya contoh kasus yang berkaitan dengan perencanaan MSDM yang berhubungan dengan sistem perekonomian yang tidak stabil di suatu negara. Contohnya itu di Indonesia, itu gimana, Pak? Oke, pada saat seperti itu ya, Abang ya. Kalau misalkan Abang itu adalah seorang kepala HRD, lalu berada di suatu negara, sementara kondisi perekonomian negara itu tidak stabil, sedang goyang, gonjang-ganjing, dan cenderung menurun tingkat perekonomiannya, maka yang bisa kita lakukan untuk perencanaan SDM adalah sebaiknya menghentikan sementara perekrutan karyawan. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah melihat kembali struktur organisasi yang sudah ada. Apakah sudah efektif atau belum? Kedua, efektif ini kita lihat lagi, apakah sudah efisien atau belum? Efektif mungkin efektif, tapi belum efisien. Ketika belum efisien dan kondisi perekonomian di negara yang ada di negara apa di perusahaan tempat perusahaan tersebut berada masih cenderung memburuk, maka yang bisa dilakukan adalah efisiensi. Ya, maka satu-satunya jalan adalah efisiensi. Teman-teman, sampai di sini pertemuan pertama kita minggu ini. Saya senang sekali teman-teman sudah bisa hadir, bisa mengikuti kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah kita lancar satu semester ke depannya.
Karena ini baru pertemuan pertama sudah bagus, banyak yang bertanya, ada diskusi yang terjadi. Saya harap di pertemuan selanjutnya yang bertanya semakin banyak. Kalau perlu, yang bertanya itu saling memperebutkan pendapatnya. Maksudnya, pendapat saya nggak begini Pak, seharusnya seperti ini. Kalau perlu pendapat saya juga ditentang. Itu yang saya pengen. Jadi kita ada benturan. Selain interaksi tapi ada benturan ide. Karena saya tadi bilang di awal, dengan adanya benturan ide, lahir peradaban. Saya harap terjadi lahirnya peradaban-peradaban baru dari kelas ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah deskripsi singkat dan video proses pembelajaran untuk mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada seluruh tim asesor yang memverifikasi proses sertifikasi pada tahun ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Pamulang. Semoga apa yang telah saya sajikan akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Oke, saya tutup video pembelajaran mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia ini dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.